Camp Talkers, aduh, baru datang nih habis jalan-jalan. Biasa, kalau lagi kosong, kan duit banyak nih, jadi jalan-jalan lah. Buat apa coba foya-foya ngapain lagi kalau udah umur segini? Nah, kalau jalan-jalan itu kan istilahnya apa ya? Traveling. Ya, traveling. Kalau ada momen-momen yang tidak diabadikan tuh sayang banget. Makanya ada namanya traveling fotografi. Nah, traveling fotografi seperti apa sih? Apakah cuman foto sambil jalan-jalan atau lihat-lihat pemandangan terus difoto? Nggak ngerti juga. Seperti biasa, episode kali ini kita akan mengundang traveling photographer. Nah, kayak gimana tuh? Makanya kita lihat video berikut ini. Hobi jalan-jalan dan memotret adalah idaman sebagian besar orang. Apalagi dari hobi kita tersebut ternyata bisa menghasilkan uang. Tetapi tidak banyak orang yang tahu ternyata profesi travel fotografi itu juga tidak mudah. Travel fotografi merupakan bagian dari pengembangan ilmu fotografi yang mendokumentasikan segala momen keindahan alam yang berada di tempat objek wisata, serta segala aktivitas kegiatan masyarakat lokal dengan warna kehidupan kultur dan budaya. Seperti apakah profesi travel fotografi tersebut? Dan bagaimana cara menjadi travel fotografi? Yuk kita simak hanya di Camp Talks. Nah, udah lihat kan gimana traveling fotografi dan fotografernya tuh siapa? Nah, seru banget nih. Siapa yang suka jalan-jalan nih? Siap-siap ya, kita panggilkan. Mari, Mbak. Iya, halo, Mbak. Apa kabar? Baik, ini ya. toh studionya. Iya, silakan duduk. Iyalah. Nggak usah didengerin saya ngomong, Pak ya. Pak Doni, gimana nih kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah jadi fotografer. Kalau untuk jadi fotografer sebenarnya saya belajarnya dulu sih dari tahun 92, masih zaman analog dulu ya. Oh, iya. Cuma itu sih bermain-main aja. Hobi. Sebenarnya belum hobi. Belum sampai hobi. Punya aja. Ya, sudah punya, oke. Nah, tapi baru mulai agak serius itu kira-kira mulai tahun 2010. 2010 tuh begitu mulai serius, apa nih yang digeluti awalnya? Fotografi jenis apa? Kalau biasanya nih ya, terutama tinggal di Jakarta, itu yang paling melimpah itu kan model. Model ya? Iya, biasanya di sini yang paling, kalau kita mau belajar itu dengan biaya relatif murah, itu biasanya fotografer model dulu. Okay. Nah, di situ karena di sini banyak sekali event-event yang relatif murah yang bisa kita ikuti, sekaligus di situ nanti akan mengasah insting kita untuk di dalam fotografi itu sendiri. Okay. Nah, saya bisa menemukan jati diri saya di traveling seperti itu. Oh gitu, awalnya tuh foto-fotoin model gitu ya, berarti kan semangat tuh. Oh iya, coba tahu Mbak mau fotonya gak ada nomor telepon saya, gitu ya? Atau iya, sekaligus nanti mau travel ke sana mau ikut nggak? Gitu. Itu nggak sih? Kebetulan ini takutnya istri saya nonton. Jadi mau coba-coba yang lain nih. Ya, akhirnya benar. menemukanlah traveling fotografi dipilih sama Bapak ya. Karena di situ dalam foto pertama kali kita belajar yang penting itu kita coba cari komunitas fotografer ya. Kita bisa sharing tukar pikiran yang itu sangat penting ya buat saya ya, karena awal-awalnya kan kita kalau kita penghobi itu kita tidak terlalu untuk kemudian kursus khusus atau sekolah khusus, tapi kita learning by doing ya. Nah di situ kita belajar dari teman-teman kita, tukar pikiran jenis-jenis kamera, jenis-jenis tool. Nah itu di situ banyak sekali yang kita bisa dapat. Kenapa sih tertariknya di traveling fotografi? Gini ya, kalau dulu orang kan lebih senang jalan-jalan ke mall, belanja yang aneh-aneh. Sekarang generasi sekarang ini, meskipun saya generasi ya, lebih senang untuk ngumpulin duit untuk traveling. Dimanapun kita melakukan travel, tidak pernah melepaskan momen-momen indah itu sendiri. Momen diri sendiri maupun dengan teman-teman di situ. Sekaligus tentunya dari hasil jalan-jalan tadi, kita bisa mengumpulkan stok-stok foto yang nantinya barangkali bisa jadi duit. Oh iya, itu kalau traveling fotografi kan banyak sekali objek yang bisa difoto menarik dan mungkin nggak melulu ada orangnya, nggak mesti ada orangnya, jadi itu yang bisa dijual juga kan ya? Ya betul.
Kalau dari pengalaman saya sih ya, dari traveling fotografi itu kita bisa dapat semua jenis genre foto. Oh iya. Satunya kalau di Indonesia kita sebut sebagai human interest ya. Human interest. Tapi kalau di luar negeri biasanya sebutnya street photography kan. Itu sih kita dapat. Oke. Kemudian yang kedua tentang food photography. Kita bisa dapatkan kulineran, bisa dapatkan dari travel jenis. Kemudian budaya kan. Budaya culture ya, kita dapatkan juga dari situ. Bareng-bareng sama teman-teman, jadi sambil liburan, terus kita bawa-bawa kamera, foto, dan ujung-ujungnya bisa menghasilkan ya. Jangan lupa Mas, nggak cuma di travel fotografi, nggak cuma di dalam kota loh ya. Bisa keluar negeri. Ke hutan. Oh iya. Kemudian ke tempat-tempat yang bisa kita explore animalnya. Nah itu yang barangkali yang bisa maksimal kita dari travel itu sendiri. Menarik nih dari kata-kata Pak Dodi nih ya. Tadi ternyata bukan hanya ke luar kota, tapi bisa ke hutan, bisa ke mana tadi? Kalau kita travel, kalau untuk diving kita kan bisa underwater juga. Underwater. Wah, nanti kita akan bahas lagi semuanya. Kita bisa foto animal juga ya. Nih Pak Dodi ini suka fotoin binatang. Binatang macam apakah? Kita lihat setelah yang satu ini. Di sini yang penting kita benar-benar harus menguasai gadget kita. Dari situ kita bisa explore kamera apapun kita punya. Cam Talkers balik lagi di acara Cam Talk, acara fotografi yang seru banget. Sekarang temanya traveling fotografi bareng Pak Dodi Kusuma. Pak, nih tadi kita udah sempat ngebahas baru sedikit aja, masih banyak sekali yang pengen dibahas nih. Jadi intinya traveling fotografi itu apa sih Pak? Kalau sih ya, kalau dibilang traveling fotografi itu hal-hal yang menyangkut apa aja yang berkaitan dengan fotografi, tapi yang bisa kita explore dengan kamera kita. Tujuan dari kita mendapatkan foto-foto itu sendiri di saat kita melakukan traveling. Jadi intinya sebenarnya traveling, tapi kemudian mengeksplor semua hasil perjalanan kita dari hal-hal yang bagus yang sudah kita kunjungi. Seperti itu menurut saya. Nah sekarang tuh kan semuanya serba pengen di-share gitu. Mungkin salah satu minat anak-anak muda terutamanya zaman sekarang tuh kenapa senang traveling, karena mereka pengen meramaikan sosial media mereka dengan pengalaman mereka traveling itu. Karena sekarang udah dilihat banyak juga tuh aplikasi-aplikasi travel tuh yang udah mulai itu, berarti kan minat masyarakat terhadap traveling semakin. Kalau tadi kita dengar Pak Dodi cerita tuh kayaknya traveling fotografi tuh fun aja gitu, jalan-jalan foto terus hasilnya bagus gitu kan. Itu kan Bapak karena udah tergolong profesional nih. Tapi kalau buat yang baru mau mulai atau lagi mau mendalami, kesulitannya apa? Kalau saya biasanya sendiri kan jalan dengan teman-teman, biasanya dengan grup kecil maupun grup besar. Nah itu banyak sekali teman-teman itu yang mengalami kesulitan pada saat ingin mengeksplor tapi tidak tahu bagaimana settingan kamera yang seharusnya. Contohnya yang mendasar nih ya, contohnya pada backlight, kemudian rendahnya pencahayaan di area yang akan difoto. Kemudian pada saat kita traveling, pada saat kita bergerak dengan kendaraan, dia ingin mengabadikan objek yang bagus, tapi kondisinya nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Nah di situ kendalanya di situ biasanya. Jadi hasilnya akan goyang, kemudian akan shake ya di situ. Terus kemudian hal yang lain adalah tentunya yang menjadi kendala itu kehabisan baterai. Kehabisan baterai. Karena belum tentu. Sama memori baterai. Nah, itu persiapannya. Belum tentu di sana ada colokan pada saat lagi perjalanan. Atau kita punya kamera yang tidak bisa disupport dengan power bank. Kalau mirrorless yang baru-baru ini kan bisa nih. Tapi kalau misalnya kita masih pakai DSLR gitu ya mungkin nggak bisa gitu. Jadi itu salah satu tantangan untuk persiapan lebih baik lagi gitu. Tapi jangan salah loh Mas. Jenis handphone sekarang itu sudah canggih mendapatkan hasil yang tidak kalah dengan SLR. Di sini yang penting kita benar-benar harus menguasai gadget kita. Dari
itu kita bisa mengeksplor kamera apapun kita punya, baik itu lewat handphone kita maupun plus maupun SLR. Yang penting sebelum kita melakukan travel fotografi itu kita harus menguasai kecil kita. Jangan sampai pada saat kita udah menemukan momen yang bagus, kita masih belajar gimana. Nah, jangan pernah seperti itu. Tuh, beberapa kali episode Cam Talks itu ya, para bintang yang nih Pak ya, ahli-ahli fotografer nih, pada bilang nggak peduli kameranya apa, gadgetnya apa ya, mau pakai handphone kayak mau pakai mirrorless, yang penting orangnya gitu, yang penting kita menguasai alatnya. Terus saya nambahin lagi dari Pak Dodi bilang tadi, persiapan menguasai kamera pada saat itu kita juga harus aware dengan itinerary selama kita mau berangkat. Nanti kita misalkan hari pertama kita mau kemana, kita udah kebayang tuh kondisinya apakah indoor, apakah low lightnya. Nah itu settingannya jadi udah siap gitu. Oh hari pertama berarti settingannya kira-kira gini, lensa yang diperlukan gini gitu Pak ya. Enggak, karena kadang-kadang biaya yang dikeluarkan di traveling nggak murah juga, dan momennya mungkin nggak bisa diulang lagi gitu. Walaupun kita kapan-kapan bisa balik lagi, mungkin udah beda cuacanya atau kondisi di sana udah berbeda. Itu benar sekali Mas. Ya contoh kayak kemarin pada saat melakukan travel ke Singkawang, Cap Gomeh kemarin. Oh terakhir ke situ? Ya terakhir kemarin ke sana untuk mengeksplor Cap Gomeh. Nah sampai salah memilih lensa, karena takutnya yang dipilih hanya lensa tele saja, kita nggak bisa crowd-nya dari acara itu. Nah kita mungkin perlunya menggunakan lensa yang wide and medium, di situ supaya kita bisa melihat semuanya. Tapi untuk mendapatkan momen detail yang seperti ekspresi dari tatung itu ya, kalau di Cap Gomeh itu ada acara di Singkawang itu yang suka ditusuk-tusuk itu. Nah itu kan kita pengen tahu detailnya tentang detailnya dari tatung itu, mungkin seni lubang. Nah itu kita tetap menggunakan tele di situ. Kalau bisa nih, kalau momen-momen yang bagus seperti itu kita datengin ke Foto Culture untuk mengeksplor dan itu bagusnya sih bawa dua kamera. Iya, ada wide, ada tele. Nah itu paling cakep. Karena momen cepet banget ya. Cepet sekali, hanya beberapa saat. Jangan sampai kita kehilangan momen pada kita bingung nih mau menggunakan lensa apa. Kita harus cepat sekali. Dan itu akan terlatih dan sering melakukan traveling. Seperti itu. Kalau misalkan kameranya satu, berarti kan bawa tele misalnya itu bisa yang fix atau bisa 70-200 ya biasa umumnya, atau wide-nya bisa 24 atau 28 sampai 35 lah ya. Betul. Nah itu juga dibutuhkan kalian khusus. Kalau misalnya kita punya kamera satu, gimana caranya yang secepat mungkin memperhatikan. Tapi dengan tetap hati-hati, karena kan begitu dibuka itu sensitif tuh, si sensor kamera, terus si optiknya itu hati-hati juga. Itu makanya perlu adanya teman tadi. Nah itu. Saya yang lucu kan bisa banget. Kamu pegangin ini ya barang, pegangin barang saya. Maksudnya peralatan. Nah sudah gitu. Nah kenapa tadi Pak Dodi bilang ada butuh lensa wide, butuh tele? Karena kita pengen pulang itu membawa foto-foto yang bercerita. Kalau semuanya close up, ini foto di mana? Di studio kah? Di Jakarta di mana kah? Nah, jangan sampai kita kehilangan atmosfer yang ada di sini. Gini loh, di Singkawang tuh gini, terus baru detail-detailnya. Wah seru banget kan. Makanya nih kita Pak Dodi ini punya banyak cerita lagi, bukan hanya itu aja tapi ada lagi nih. Makanya tunggu ya setelah yang satu ini ya. Ini 24 105. Iya. Ini kalau untuk traveling ini paling enak. Oke. Ini wide-nya relatif dapat. Cam Talkers tadi gue udah nanya-nanya soal kamera nih sama Pak Dodi. Kalau traveling tuh bawa apa aja sih idealnya? Bawa kamera satu minimal, terus lensa, ada lensa tele dan lensa wide supaya fotonya jadi bisa bercerita. Nah Pak Dodi bawa
pakai kameranya apa aja sih? Bawa nggak sih? Pengen penasaran nih pasti teman-teman Camp Talkers pengen tahu nih. Nah, kebetulan sih baru aja saya melakukan traveling di mobil. Tadi saya bawa-bawa juga ke sini. Persiapannya saya waktu ditanyain. Ntar ya, saya coba aja. Wah, nih penting nih. Biasanya dia suka penasaran, kamera kayak apa ya? Segala macam selain saya gimana? Kita langsung aja lihat dari ahlinya. Saya sih nggak banyak bawa kamera. Biasanya yang ahli itu emang nggak banyak bawa, tapi hasilnya bagus. Ini yang untuk medium ya. Medium. White medium. White medium. Masih ada kaosnya juga. Keluarin. White mediumnya ini Canon lensa 2435 ya? 24 105 f4. Ya, ini yang untuk mediumnya. Kemudian ini yang untuk telenya saya pakai yang ini yang 70-200 f28 ya. F8. Satu lagi mungkin ya ini kadang-kadang saya tidak mau kehilangan momen kalau ada yang kecil-kecil. Oke. Pakai yang ini. Yang kecil-kecil tapi enggak, maksudnya yang kecil-kecil jauh kan harus saya. Oh iya. Saya ini yang 100 fix. Ini juga bukan buat yang kecil-kecil aja nih, bisa ngintip orang mandi nih. Dia ngintip-ngintip. Ketawanya. Ada lagi sebenarnya kalau yang itu. Aja kan ya. Nah, ini yang kalau saya pakai yang kalau untuk animal saya. Oh, foto binatang. Bapak suka sama birding juga ya. Suka foto binatang sama burung? Iya. Sana manuke kayak di foto ini. Paling ini, paling itu. Wah, iya boleh pegang Pak ya. Masih satu lagi ini yang untuk mirrorless-nya pakai Sony A7 sama ini. A7R. Kayak paling itu aja lah, saya desain saya bawa. Wah, itu aja tapi ini larang nih. Canggih-canggih. Ini berarti berapa? 70-300 Pak? Ini fix 300. Fix 300. Wah, harganya fix mahal ini. Oke, terus saya takut ntar saya nombok nih bayaran. Ini kalau kamera Dewa tuh yang ini nih 70-200 nih, bisa dipakai aja. Kalau saya sih paling seneng ya, paling itu. Karena ini kalau menurut saya tidak pernah saya lepaskan. Dimanapun saya berada, saya gunakan 70-200. Karena katanya 70 antara 50 sampai 85 itu mendekati dengan jarak pandang kita. Jadi 70 lah, anggap 70 itu udah hasilnya kira-kira segitu ya. Diperhatikan juga untuk teman-teman yang menggunakan jenis kameranya itu yang full frame atau yang nah seperti itu. Oh iya. Kalau yang untuk full frame untuk 70-200 masih enak lah. Enak ya. Ininya masih frame itu oke gitu ya. Ini 24-105. Iya. Ini kalau untuk traveling ini paling enak. Oke. Ini wide relatif dapat, mediumnya juga dapat. Ini seperti ini. Jadi kalau bawa satu ini aja udah cukup kalau traveling sebenarnya sih. Iya, karena ini aja. dia bisa mengcover semua ya. Wide-nya 24, terus udah gitu telenya di 105. Kadang-kadang kita kan untuk traveling kan karena perjalanan jauh kayak saya ke Iceland. Itu berat kan bawa gini-gini. Malas, jadi saya siasati dengan menggunakan mirror. Kamera kecil ini, kemudian lensanya ini yang kecil-kecil gini, ini lebih ringan. Satu lagi yang lebih kecil lagi ya palingnya, yang 18 itu 105 supaya kita dapat wide-nya. Paling itu kalau untuk traveling bagusnya. Cuma saya hari ini nggak, karena kemarin kan terakhir ini belum saya bongkar lagi kemarin dari di mana Mas Dimas? Singkawang. Jadi tidak perlu yang wide karena saya cukup dengan ini udah cukup. Kemudian sama kalau seandainya teman-teman demen mengabadikan lewat udara. Pakai drone. Drone sekarang kan kecil-kecil ya, nggak kayak dulu harus. Yang Phantom itu gede-gede kan? Ada yang kecil tapi kecanggihannya udah cukup lah ya, mendekati yang gede-gede tadi. Nah itu gampang. Nyaris saya cuma tas cukup segini. Kayak segini lah ya. Itu udah bisa bawa peralatan drone itu sekarang. Melihat peralatannya ini kan standarnya gitu ya, segini nih Pak Doni nih. Nah, bawa teman nggak sih untuk bantuin bawa-bawa barang gitu?
atau sebenarnya sih nggak perlu lah. Kalau kita sih kalau untuk traveling untuk bawa-bawa nggak perlu lah. Karena santai juga ya, nggak ada satu itu. Yang kedua, akhirnya malah nggak efektif nanti perjalanan kita. Karena kenapa? Kita mesti cari tiket untuk yang nemenin kita. Yeah. Biasanya sih kadang-kadang kalau kita perjalanan travel dengan teman-teman seperjalanan, mereka juga, kita sama-sama saling bantu kok. Yeah. Nanti gantian aja kita ngambil. Satunya pada saat kita setting kamera, ada yang megangin. Kemudian juga dia, kalau dia lagi butuh settingan kamera atau mungkin ganti-ganti lensa, kita pegangin. Jadi misalkan dia lagi ganti kamera terus kita gini, kita pegangin. Kan? Artinya adalah lebih baik kalau melakukan traveling fotografi atau traveling itu lebih baik ada teman. Ada temannya. Ya. Kalau sendiri itu bukan berarti bahwa sendiri nggak bisa, tapi akan lebih gampang apabila kita dengan teman-teman, karena di situ kita udah sharing ya. Kita mau kemana hari ini ya? Wah nih cuaca lagi nggak bagus. Wah kita ganti destinasi aja. Hari ini kita lebih ke indoor aja untuk culture, untuk masyarakat sekitarnya yang tercontoh yang kalau di Indonesia ada yang lagi tenun, itu menarik juga ya. Atau apa. Kalau di cuaca di luar nggak bagus, kita foto aja itu. Itu gunanya teman. Kali kita memberikan ide-ide yang kita sama-sama kita bisa kerjakan seperti itu, Mas. Nah ini tadi kan yang ini nih katanya kan lebih sering pakai buat foto animal atau binatang atau yang tampak jauh. Nah emang Pak Dodi sering foto binatang? Ya, saya senang juga motret untuk foto animal, term birding, termasuk yang katanya foto-foto liar ya, wild fotografi gitu. Tapi jadi terus dulu Pak ya, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Kita akan ngebahas nih soal foto animal, traveling foto animal, seru banget ya. Tunggu ya. Ini Pak, diminum dulu Pak. Kompetisi ini sendiri bisa dari lokal, nasional sampai internasional. Tentunya puncaknya internasional. Talkers, baik lagi sama gua Arlan dan Pak Dodi Kusuma ngebahas soal traveling fotografi. Terakhir tadi kita ngebahas soal animal. Karena traveling itu Pak Dodi pernah dan sering juga fotoin binatang gitu. Pak gimana sih bisa fotoin binatang tuh? Sebenarnya kalau kita mau motret binatang itu jarang yang sifatnya itu tiba-tiba dapat gitu. Tapi memang kita harus niatin, karena kita tahu bahwa binatang-binatang tertentu itu kan habitatnya itu beda dengan habitat kita. Di sini kalau kita sedang melakukan traveling fotografi, misalnya kayak di Afrika, itu kan kita tahu di sana savananya bagus ya. Kita mau ngapain sih kalau traveling ke Afrika, atau mungkin kita ngapain sih traveling ke kutub? Apa sih yang mau kita di sana. Nah, seperti kemarin di Iceland, di Norway, kita bisa motret animal di singa laut. Ada singa laut. Kemudian ada penguin. Penguin ya. Kita kan mungkin kita deketin kalau di daerah kehidupan habitatnya dia asli. Mau nggak mau kita harus menggunakan ini dong. Betul. Nah, makanya kita sambil ngendap-ngendap. Kita ambil foto-foto animal seperti itu, termasuk di situ di mana di kebun binatang Ragunan ya. Bisa explore binatang-binatang di situ, masuk harimau. Dari hasil foto yang harimau, kemudian binatang-binatang itu bisa kita jual loh, bisa jadi duit. Ini lensa-lensa, sebagian lensa saya ini juga dari hasil. Gitu, dari sini. Ini kok jual foto, terus dapat duit, terus dibeliin ini. Fotonya makin bagus, dijual makin mahal. Itu dong instingnya bisnis, jangan buat foto aja. Nah, pengalamannya tuh udah semakin tinggi terus kan di traveling fotografi. Akhirnya bisa kemana-mana tuh. Ada pencapaian untuk prestasi apa sih Pak?
yang bisa di-share ke teman-teman? Oh iya, kalau untuk yang tadi saya lanjutin animal tadi ya, itu dari foto animal itu bisa saya jual ke media-media di luar negeri, seperti di Times, Huffington, ABC. Nah, kebetulan ada agensi yang berminat untuk membeli foto-foto saya. Nah, mereka yang menyebarkan, mereka membayar dari foto-foto itu, dari foto-foto tadi, dan saya dapatkan reward berupa duit. Oh, itu penting. Tapi kalau yang untuk traveling, itu kalau kita bicara paling tujuan utama dari fotografer itu, fotografer penghobi ya, itu paling yang dicari selain kepuasan foto-foto dari asli pribadi, pertama yang paling menyenangkan adalah penghargaan dari orang lain, seperti bagus ya fotonya, paling sederhana. Kemudian kita upload di sosmed ya, banyak di like. Ya, kemudian yang bisa dari lokal, nasional sampai internasional. Nah, kebetulan saya mungkin lagi beruntung aja, tahun 2013 dari Traveler Photographer ini saya mendapatkan award untuk kejuaraan National Geography tingkat dunia. Itu tahun 2013. Dapat lagi gitu. Satu sisi kita memang harus maksimalkan kemampuan dari fotografi kita. Yang kedua adalah kan kita untuk mencari objek-objek yang unik maupun tema-tema foto yang unik yang beda daripada yang lainnya. Jadi di situ biasanya kalau kita mengikuti kompetisi internasional maupun lokal, biasanya pemenangnya itu adalah foto-foto yang unik, foto-foto yang tadi yang Mas cerita, yang bercerita. Nah, itu penting. Nah, kemudian selain karena konsep dasar fotografi udah tercapai ya, dalam itu termasuk lighting, komposisi dan lain-lainnya, keunikan itu yang terpenting untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Karena kalau kita sendiri atau teman-teman kita yang nilai, pasti foto kita bagus gitu. Tapi salah loh Mas, kita jangan sering terbuai dengan pujian sosmed, terutama di, maaf saya sebutkan ya, di Facebook. Itu kan teman-teman yang kita kenal. Wah bagus dan kita kadang terbuai dengan itu. Padahal realnya bisa aja itu fotonya kayak gitu doang. Nah, itulah perlunya kita melihat kualitas foto kita itu dengan cara mengikuti kompetisi. Nah nih teman-teman Camtalkers pasti pengen tahu nih tipsnya gimana sih supaya foto bercerita, foto unik dan ya benar-benar dihargai. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini, akan ada tips dan triks dari Pak Dodi. Itu tadi, ucapan terima kasih. Itu sebisa mungkin kita ucapkan dengan kata-kata seperti itu, biasanya masyarakat itu akan welcome dengan kita. Masih di Camp Talks bareng gua Arlan dan Pak Dodi. Kita akan ngebahas soal tips untuk traveling fotografi. Tadi di segmen sebelumnya Pak Dodi sempat cerita ada beberapa tips dan triks. Nah, Pak Dodi nih kemarin saya sebelum mulai syuting ini saya browsing websitenya Pak Dodi. Nah, di antara postingan-postingannya ada satu tapi mumpung ada Pak Dodinya, kita bahas lebih detail aja kayaknya ya. Boleh Pak ya, ini ada 20, mungkin nggak perlu kita bahas semua. Ini yang satu, pelajari lokasi tujuan dengan baik. Itu yang kayak tadi kita bahas Pak ya. Kemudian bawalah peralatan secukupnya. Tadi udah kita bahas juga ya, lensanya seperti apa dan segala macam. Nah, pelajari peralatan dengan baik. Tadi speknya segala macam Pak itu juga Pak Dodi udah bilang. Nah ini nih yang jarang dibahas. Bangunlah sepagi mungkin. Kenapa tuh Pak? Ini kalau kita melakukan traveling, biasanya kan kita ingin maksimalkan momen-momen yang ada ya. Nah ini buat teman-teman yang suka dengan sunrise, kemudian juga kehidupan masyarakat, culture masyarakat ya, yang bangun pagi-pagi menuju ke tempat kerja, ke pasar, atau mungkin ke ladang. Untuk mendapatkan momen itu kita harus bangun pagi-pagi dong. Nah, kalau kayak gitu
ketinggalan. Kita udah hilang tuh momen. Iya. Terutama sunrise, kemudian masyarakat Aktivitas setiap hari menuju ke tempat kerja maupun ke pasar atau tempat-tempat aktivitas lainnya. Iya. Kita harus tanggapi itu. Kalau kenapa kok harus kita bangun pagi? Kalau bangun siang, ya udah itu semua tuh momen itu akan hilang. Jadi pentingnya bangun pagi satu adalah kita bisa mendapatkan aktivitas-aktivitas yang mungkin kita nggak tahu karena di tempat itu beda budayanya. Yang kedua, pencahayaannya jauh lebih baik ketimbang kalau udah di atas 10 pagi. Betul ya, sekali. Gitu. Jadi itu ada double keuntungannya tuh. Jadi pencahayaannya oke, objeknya juga seru. Oke, kita lanjut nih Pak. Ada pelajari bahasa pokok. Nah, pasti gue tuh Pak. Nah, biasanya ini ya sekedar tips kecil ya untuk supaya kita bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal. Paling tidak ada beberapa bahasa yang umum yang harus kita tahu, minimal seperti itu. Adalah seperti terima kasih, selamat pagi, kemudian selamat siang, selamat makan dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah itu tadi, ucapan terima kasih. Itu bisa kita ucapan dengan kata-kata seperti itu, biasanya masyarakat itu akan welcome dengan kita. Supaya kembali lagi kita bisa berinteraksi dengan masyarakat lokal, tidak ada bahasa dasar yang kita bisa kuasai. Oke. Tuh penting tuh pelajari bahasa pokok. Nih, setelah itu adalah carilah inspirasi, rasakan dan jiwai, dan bertanyalah. Nah, dari tiga itu yang saya paling penasaran adalah carilah inspirasi. Nah, itu gimana? Kita udah begitu tepat, mana inspirasi? Nah, itu gimana tuh? Ini, biasanya carilah inspirasi ini kita awali sebelum kita melakukan traveling. Contoh, kita cari referensi. Referensi dari teman yang sudah melakukan traveling. Kemudian kita cari di Google atau di search engine lokasi tersebut itu apa sih sebenarnya yang istimewa. Kemudian kita cari juga fotografer-fotografer yang sudah terkenal, yang sudah mengunjungi itu, dia mengeksplor apa, dan kita lihat hasilnya apa, seperti itu. Dari situ kita bukan nggak apa-apa sih kita niru, tapi kalau bisa dimodifikasi lain, mana aja yang daerah mana aja yang akan dikunjungi. Nah, itu satu. Yang kedua, inspirasi yang lain adalah dengan teman-teman kita sebelum kita melakukan perjalanan, kita nggak ada salahnya ngobrol dulu sama teman kita. Yang sudah dulu tuh apa sih di situ yang bagus, terus kalau sana bagusnya jam berapa, terus kalau untuk menuju ke sana itu menggunakan apa, nanti kendala-kendala apa yang akan kita temukan seandainya ada, seperti itu. Kita cari dari situ, kita akan coba eksplor kita supaya kita lebih maksimal lagi mengeksplor daerah tersebut, seperti itu. Nah, ini ada yang menarik nih Pak, pilih moda transportasi yang lambat. Nah, ini kenapa ini? Ini gini, kita biasanya pengen cepet nyampe kan? Wah, Gojek aja cepet capek. Namanya di sini suruh pilih yang lambat. Ini tips yang bisa disukai dan bisa tidak. Tapi kalau saya seperti itu. Kayak contoh, melakukan perjalanan ke Tibet, teman-teman menggunakan pesawat ke sana. Saya menggunakan kereta dari Cina ke Tibet. Jadi perlu waktu 2 hari dalam perjalanan itu dengan kereta. Apa yang terjadi di sepanjang perjalanan itu banyak sekali pemandangan yang bisa kita eksplor. Kita langsung jatuh. Nah, kalau itu hanya di daerah tujuannya kan. Tapi kalau dengan kita menggunakan transportasi yang lambat, seperti contoh bus, kemudian kalau perlu ojek, ini kita anytime bisa berhenti kita untuk mengeksplor itu perjalanan yang akan menuju ke tempat lokasi. Ini salah satu pilihan saya untuk mendapatkan momen-momen yang kadang-kadang di luar dari yang mainstream. Misal kalau naik pesawat cepat sih nyampainya, tapi banyak momen-momen yang mungkin kita ketinggalan gitu ya. Kalau lambat banyak momen yang dapat, biasanya biayanya lebih murah, ya kan? Cuma waktunya lebih lama dan lebih capek sedikit lah ya. Kayak contoh gini, kita lagi melakukan perjalanan
anggap aja di pedalaman Papua. Kalau kita menggunakan pesawat mungkin aja bisa aja kita langsung pakai helikopter datang situ. Tapi seandainya kita mungkin hanya menggunakan motor, kita tiba-tiba di tengah jalan ketemu masyarakat sedang melakukan aktivitas. Nah seperti itulah kenapa tentunya harus kita pertimbangkan adalah waktu perjalanan kita cukup nggak untuk melakukan traveling itu sendiri. Tuh kan bermanfaat banget tips-tipsnya. Ini kalau misalkan ini masih banyak kan, tadi baru dijelasin mungkin sekitar 4 atau 5. Nah, di websitenya Pak Dodi ini dodikusuma.com. Nanti ada tulisannya di sini nih, dodikusuma.com. Ntar lihat aja ada karya-karyanya, ada tipsnya, ada triksnya, macam-macam. Kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Gue mau lihat dulu nih. Dalam hal ini untuk tinggal pun kita bisa share kan. Itu tidak selalu bahwa traveling itu memerlukan biaya besar. Banyak juga. Camp Talkers masih di Camp Talk sama gua Arlan dan ada Pak Dodi. Pak, tadi ya saya lihat website Bapak nih, tiba-tiba nyasar ke YouTube, ada video lucu nih Pak. Kayaknya Bapak kan suka fotoin binatang nih. Ini ternyata ada binatang yang suka berantem manusia juga nih. Ini kadang-kadang bukan manusia berantem manusia, binatang juga. Lihat ya. Nah ini nih. Beruang nih Pak. Itu ngapain ya? Oh ini bohong ini. Ini pasti manusia nih. Segini. Ini kadang-kadang kita juga harus tahu itu ya tadi yang habitat itu ya. Kita dianggap mengancam ya, kalau nggak kayak gini nih. Ini rusa ya, deer itu? Iya rusa nih. Ngapain sih dia? Ambil makanannya. Oh, dibulin dia. Bisa banget ya. Ceritanya mau ngasih makan, mau ditangkap. tapi mau ditangkap. Itu kalau diseruduk tuh habis tuh. Aduh, ada aja. Punya pengalaman aneh nggak Pak? Kalau lagi fotoin binatang gitu? Ya pasti nggak akan sana ini ya. Ada kali ya. Apa tuh? Gak tahu kenapa ya kalau saya lagi di suatu lokasi gitu, kayaknya ada yang unik-unik kayak kapan itu di Sawarna, saya lagi di pantai motret, itu anjing-anjing itu pada ngumpul, pada duduk di sebelah saya. Anjing liar ini. Anjing liar. Kenapa nggak ngintin orang lagi, ngintin saya? Mungkin empuk kali ini. Bawa makanan kali Pak. Bawa makanan kali. Dan dia nggak mengganggu, dia duduk kan di sebelah itu. Ini nih bagian segmen ini tuh yang paling saya suka adalah ada nih beberapa pertanyaan yang masuk. Kita masuk di segmen Camp Talks Man. Ding 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 ding. Nih, biasanya tuh ada yang nanya di Twitter, di Instagram. Nah, sekarang kita ngasih perhatian buat teman-teman yang bertanya lewat emailnya Camp Talk. Ada lumayan banyak, tapi berhubung terbatas, kita pilih beberapa dulu Pak ya. Satu, dari Erwanti. Pertanyaannya adalah, apa tuh bikin satu program gitu ya, kita ke hutan di Bangka. Jadi saya sama teman-teman ke hutan Bangka, saya bawa musisi. Jadi beberapa musisi kita live recording di situ. Jadi mereka bermusik di tengah-tengah hutan yang nggak ada polusi udara, polusi suara. Jadinya wah enak ya. Jadi kita sebut namanya piknik musik. Jadi kita piknik sambil menikmati musik gitu. Kayak termasuk yang itu juga tadi ya, yang gunung ya. Ya itu kayak gitu-gitu. Tapi ini ya skopnya teman-teman lebih kecil lah gitu. Saya sih harapan saya ke depannya lebih banyak apa tuh
buat jiwa saya sendiri gitu ya. Nah kalau soal harapan nih, Pak Dodi, harapan kedepannya apa sih? Saya ingin berbagi untuk fotografi dengan generasi muda. Iya. Ya. Transfer ilmu. Transfer ilmu. Makanya berkali-kali saya juga workshop ya, workshop yang dilakukan di kampus maupun di sekolah-sekolah menengah. Nah tuh teman-teman Camp Talkers kalau misalkan mau workshop, mau undang Pak Dodi itu untuk pelajar tuh kasih ya. Gimana caranya tuh? Coba buka aja tuh websitenya tadi kita udah sebutin, kemudian sosial media Pak Dodi juga. Pak boleh diulang lagi Pak mungkin sosial media Pak Dodi apa sih? Instagramnya mungkin? Instagram saya Dodi Kusuma, digabung ya, DODY Kusuma. Nah tuh kalau misalkan mau mungkin bisa DM ke situ dan atau buka-buka di websitenya tadi dodikusuma.com. Dodikusuma.com itu bisa juga di situ. Jangan lupa nih ada yang mau tanya atau mau apa bisa Pak kayak tadi nih ya teman-teman di email tuh nanya lewat email, lewat Twitter, lewat Instagram tuh bisa. Nih ada tulisannya kita kamu kirim aja ke sini nih gitu ya. Jangan lupa follow juga sosial medianya Camp Talks. Pokoknya terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi besok. Bye.